Baik, perkenalkan nama saya Ivander Widi Arjana dengan NIM 21055551015. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra adalah algoritma yang ditemukan oleh Edzard Dijkstra dan pertama kali dipublikasikan pada tahun 1959. Algoritma Dijkstra digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pencarian jalur atau rute terpendek dari suatu graf berarah dengan bobot positif atau tak negatif. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan jarak terpendek atau tercepat dari titik A ke titik E. Di sini ada beberapa tabel yang sudah saya buat, yaitu tabel pertama ada node, yaitu tabel untuk mewakili titik-titik ini, yaitu A, B, C, D, dan E. Kemudian ada previous, yaitu tabel menentukan node sebelumnya. Kemudian ada tabel value, yaitu jarak dari keseluruhan node. Kemudian ada visited. Nah, visited ini berguna sebagai pengingat node mana yang sudah pernah kita kunjungi. Kemudian ada tabel source, destination, path, dan jarak. Nah, tabel ini adalah tabel tambahan agar lebih mudah untuk mengingatnya. Nah, hal pertama yang perlu kita lakukan yaitu menulis semua node yang sudah ada ini ke dalam node ini. Untuk penulisannya itu tidak harus sesuai acak, yang terpenting semua node ini kita tulis. Nah, selanjutnya karena saya mulai dari A, kita mulai mengecek node A terlebih dahulu. Nah, dari node A ini ke node A, yaitu atau ke dirinya sendiri, karena node A ini adalah titik pertama, jadi memiliki value 0. Jadi kita tulis di sini 0 dengan previous yaitu A, atau bisa juga kita tidak tulis. Nah, kemudian selanjutnya ada 3 kemungkinan dari node A ini, yaitu dari node A ke B, A ke C, dan A ke D. Nah, jika kita perhatikan, B, C, D ini adalah sasaran selanjutnya. Oke, sekarang kita dari node A ke B. Nah, dari node A ke B memiliki jarak 1. Jadi kita tulis value-nya itu adalah 1. Dengan previous atau node sebelumnya itu adalah A. Kemudian A ke C yaitu dengan jarak 2, jadi kita tulis di sini 2. Kemudian previousnya itu juga sama, yaitu A. Kemudian C lagi, A ke D yaitu dengan jarak 1, jadi kita tulis di sini 1. Kemudian previousnya itu adalah A. Nah, selanjutnya kita juga tulis di sini sebagai pengingat A ke B. Real path-nya itu node keseluruhan yaitu A, B dengan jarak 1. Kemudian A ke C dengan real path yaitu A, C dengan jarak 2. Kemudian ada source A ke D itu dengan real path A, D dengan jarak 1. Nah, karena alternatif dari node A ini sudah kita coba semuanya, jadi node A ini sudah bisa kita tandai sebagai visited atau node yang sudah pernah kita kunjungi. Jadi kita tulis di sini A. Dan
dan di sini kita tebalkan. Nah, fungsi untuk menandai A ini sebagai visited atau node yang sudah pernah dikunjungi itu supaya nanti ketika kita melakukan pengecekan lagi, kita tidak perlu mengecek node yang sudah kita tandai tadi. Nah, misalkan dari node A ke node D, kemudian dari node D ke node C. Jika kita tidak menandai node A ini, maka kita akan kembali ke sini lagi. Maka dari itu perlu kita tandai node A ini, yang dimana jika nanti ada percabangan ke sini lagi, kita tidak perlu mengecek kembali karena pasti sebelumnya sudah dilakukan pengecekan. Nah, untuk bisa menandai sebuah node itu menjadi visited, itu diharuskan untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu ke node-node sebelumnya. Nah, sekarang dari node A ini ada 3 kemungkinan, yaitu ke B, C, dan D. Nah, kita tidak bisa memutuskan bahwa kita berada di node B ataupun node D. Walaupun kita tahu jarak dari node A ke node B dan node A ke node D ini sama-sama 1. Karena hal itu tidak mewakili keseluruhan jarak. Bisa jadi ketika jarak dari A ke C ini awalnya besar, kemudian nanti selanjutnya kemungkinan jarak C ke node lainnya itu kecil. Jadi kita harus mengecek setiap node itu satu persatu. Nah, sekarang kita anggap kita berada di node B. Kita tulis di sini B. Nah, dari B ini hanya ada satu alternatif, yaitu ke C. Jadi kita tulis di sini C. Dengan real fact-nya itu atau nodes keseluruhannya itu A, B, C. Jadi kita tulis 6 tambah 1 yaitu 7. Di sini A, B, C. Nah, selanjutnya kita lihat di tabel node ini. Node yang C, yang ini, tadi kemungkinan bisa dari A. Di sini, A ke C. Nah, A ini tadi saya sudah masukkan ke previous, yaitu A ini. Yaitu dengan jarak atau value 2. Nah, sekarang kita cek, karena sama-sama tujuannya itu ke C, hanya bedanya yang satu dari A, B, C, yang satu langsung dari A ke C. Sekarang kita cek A, B, C itu mempunyai jarak 7, sedangkan A ke C itu mempunyai jarak 2. Kalau misalkan A, B, C ini jaraknya lebih kecil dari 2, maka value yang di sini kita ganti. Kalau misalkan A, B, C ini besar, jadi kita biarkan saja. Oke, selanjutnya karena B ini sudah tidak ada alternatif lagi, jadi B sudah bisa kita tandai sebagai node yang sudah kita kunjungi atau visited. Jadi kita tulis juga di sini B dan kita tandai tebal juga di sini. Nah, sekarang kita lanjut ke yang C. Nah, kemungkinan yang terjadi itu bisa dari C ke B, C ke A, C ke D, dan C ke E. Nah, dari kasus ini, B tadi sudah kita tandai, dan juga A juga sudah. Jadi, kita tinggal menghitung yang dari C ke D dan C ke E. Nah, sekarang kita tulis dahulu di source code, di source maksud saya, ke C, dengan destination itu ke D, dengan real path atau keseluruhan A, C, D. Itu dengan jarak
ACD itu 4, kemudian C ke E. Di sini ACE dengan jarak 7. Nah, di sini ada node D yang dimana ada 2 sumber sekarang. Apakah langsung dari A ke C atau maksud saya dari A ke C ke D atau langsung dari A ke D. Nah, kita coba hitung ACD itu adalah 4, sedangkan ACE itu adalah 7. Nah, D, jika kita lihat di note bahwa D itu awalnya berasal dari A dengan jarak itu 1. Sekarang kita cek, jika awalnya itu dari C, apakah jaraknya itu lebih pendek? Nah, ternyata tidak. Jarak dari C ke D itu adalah 4, ACD. Jadi kita tidak perlu untuk mengubahnya. Nah, sekarang kita cek yang E. Nah, yang yaitu ACE. Nah, E ini sebelumnya belum pernah kita isi previousnya. Jadi, kita isi previousnya itu adalah C dengan value 7. ACE 5 ditambah dengan 2. Nah, karena alternatif dari C ini sudah habis atau tidak ada lagi, maka C ini sudah bisa kita tandai sebagai visited atau node yang sudah pernah kita kunjungi. Jadi kita tulis di sini C. Di sini juga kita cetak tebal. Jadi selanjutnya yaitu node yang belum kita cek itu tinggal node D dan node E. Nah, sekarang kita cek D terlebih dahulu. Jadi karena tadi C dan A itu sudah kita tandai sebagai visited, jadi alternatif dari node D ini hanya ke node E. Jadi kita tulis di sini juga di source D itu destination-nya hanya ke E, yaitu dengan reference ADE itu dengan jarak 6. Nah, ketika kita di posisi D ini, alternatif yang terjadi itu ke E saja. Yang sebelumnya kita sudah buat dari C ke E. Nah, sekarang kita cek lagi apakah jarak dari D ke E itu lebih pendek. Nah, ternyata setelah kita cek jarak dari AC ini ternyata 7, sedangkan yang ADE ini adalah 6. Jadi nilai C yang kita tulis di previous ini kita ubah jadi D, yaitu value-nya juga kita ubah menjadi 6. Dan selanjutnya karena D ini sudah habis alternatifnya, bisa kita tandai dengan visited atau node yang sudah kita tandai atau kunjungi. Di sini juga kita cetak tebal. Nah, kemudian kita cek yang C, yang E. Nah, karena E ini tidak ada alternatif lain karena C dan D ini sudah kita tandai sebagai visited, jadi E ini tinggal kita tandai sebagai visited juga. Yaitu bisa kita tulis di sini E, dan di sini juga kita cetak tebal. Jadi
bisa kita dapatkan bahwa jarak tercepat atau terpendek untuk menuju titik E ini dari titik A yaitu melewati jalur ADE, yaitu dengan jarak 6. Baik, sekian penjelasan mengenai algoritma Dijkstra dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.